Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan yang menopang kehidupan dan aktivitas kita pada akhir pekan ini tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tema firman kehidupan kita, Tuhan mendisiplinkan manusia dengan didikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada seorang anak yang berbuat salah, biasanya para orang tua akan memarahinya. Orang tuanya pasti berharap anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Tetapi jika orang tua merasa tegurannya tidak berhasil, maka orang tua akan memukul si anak. Tujuan orang tua di sini adalah untuk mendidik dan menjadikan anak supaya jera dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Demikian juga Salomo dalam menyampaikan tuntunan hidup melalui firman kehidupan hari ini yang mengatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Dari sini kita dapat menyimak bahwa Tuhan juga bisa saja menggunakan teguran dan tongkat untuk mendidik kita. Jika teguran tidak berhasil, maka Ia akan menggunakan tongkat. Tetapi satu hal perlu kita ingat, bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak mendisiplinkan kita dengan amarah, tetapi dengan kasih. Tuhan tidak mengoreksi kita karena kewajiban, tetapi karena belas kasih. Tuhan tidak mengoreksi kita agar kita menjadi tidak benar, tetapi Tuhan mengoreksi kita agar kita menjadi benar. Bagaimana kita memahami dan mengimani bahwa Tuhan yang menuntun kita menjalani kehidupan ini, dan Dia pula yang menyingkirkan rintangan dan menyediakan kebutuhan kita dengan berlimpah. Di sini Salomo melalui firman kehidupan kita menyampaikan bahwa Tuhan kita dapat dipercaya untuk mendisiplinkan kita demi kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah Salomo memerintahkan muridnya agar tidak meremehkan disiplin dari Tuhan dan tidak jemu dengan tegurannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kita tahu dan yakin bahwa Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk umatnya, yaitu senantiasa hidup sejahtera dan damai. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah pendidik yang terbaik. Jika Tuhan sering mengingatkan dan menegur kita, jangan kita jenuh atau bahkan marah kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian melalui berbagai kesulitan dalam hidup, agar jalan hidup kita sesuai dengan kekudusan dan kehendaknya. Bila kita lalai melakukan sesuatu dan menyimpang dari jalan Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang mungkin merupakan peringatan dari Tuhan, supaya kita sadar dan kembali ke jalannya. Ini menunjukkan kalau Tuhan begitu mengasihi dan memperhatikan kita. Masalah atau beban hidup menjadi semacam ujian dalam proses belajar dan mematangkan kehidupan kita. Ketika kita menerima teguran dari Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Apakah ini terjadi karena kita telah melakukan kesalahan? Jika benar, maka segeralah minta ampun dan berusahalah untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Mari kita syukuri jika Tuhan berkenan untuk mendidik kita. Itu menjadi bukti bahwa Allah sangat mengasihi dan memperhatikan kita. Persiapkan diri kita dididik oleh Tuhan dengan hidup seturut dengan rencana, kehendak, dan jalan Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan memampukan kita bertindak dan bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan dan menuntun kita agar tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Andalkanlah Tuhan di sepanjang hidupmu. Dia akan memberikan keamanan dan senantiasa menjagamu, sama seperti pendidik yang akan merasakan kebahagiaan menyaksikan anak didiknya berhasil.
Begitupun Tuhan, Ia akan senang jika kita mencapai kesempurnaan keselamatan dan kebahagiaan hidup. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, dan setialah melakukan kehendak-Nya, maka berkat-Nya akan melimpah dalam hidupmu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat berakhir pekan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa mengasihi, memperhatikan, dan peduli terhadap kehidupan kami. Sehingga firman-Mu yang senantiasa mengingatkan, menegur, bahkan mendidik kami untuk senantiasa kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.